Mutiara di Timur. Maluku Utara tergolong sebagai provinsi kepulauan. Hamparan pulau-pulau yang berjumlah 805 pulau besar dan kecil mempunyai potensi wisata bahari yang indah. Provinsi yang terletak di kawasan timur Indonesia ini terkenal pula sebagai daerah penghasil rempah-rempah sejak dahulu, dan juga memiliki catatan sejarah serta nilai budaya yang menarik. Meski memiliki wilayah yang sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau, tidak lantas membuat kualitas pendidikan masing-masing daerah di Maluku Utara menjadi lebih baik. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak wajib bagi setiap warga negara Indonesia hingga kini masih belum bisa dirasakan secara merata bagi warga Maluku Utara. Hal ini mengakibatkan menurunnya kualitas pendidikan dari tahun ke tahun yang terjadi di Maluku Utara. Walaupun tidak semua daerah menurun, tapi hal ini menjadikan pendidikan di Maluku Utara tidak merata. Ketidakmerataan ini akan menjadi masalah kompleks yang akan menjadi sulit jika tidak segera diselesaikan oleh tiap-tiap individu. Maluku merupakan kawasan kritis yang menjadi mata rantai penghubung antara kawasan Pasifik dan Asia Tenggara. Tak heran jika banyak situs dan benda-benda prasejarah ditemukan di Pulau Morotai. Kabupaten yang berada di Provinsi Maluku Utara ini memiliki sejarah tentang Perang Dunia Kedua yang sangat terkenal. Bahkan di sana pun ada Museum Perang Dunia Kedua. Beberapa artefak sisa Perang Dunia Kedua seperti meriam artileri, bangkai kapal perang, kendaraan amfibi, dan masih banyak lagi bisa kita temukan di pulau ini. Pulau Morotai menjadi lapangan terbang bagi Jepang selama Perang Dunia Kedua. Pulau ini diambil alih oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat pada September 1944 dan digunakan sebagai landasan serangan sekutu ke Filipina pada awal 1945, serta ke Borneo Timur pada Mei dan Juni tahun itu. Pulau Morotai sebagian besar berupa hutan dan memproduksi kayu serta damar dan sangat strategis sebagai jalur perdagangan di timur Indonesia. Selain itu, Pulau Morotai memiliki kekayaan alam seperti emas, biji besi, dan lain-lain, juga potensi wisata bahari yang mempesona. Masyarakat Kabupaten Pulau Morotai memiliki hidup cenderung berkelompok, meski satu sama lainnya berbeda keyakinan. Gotong royong, saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi salah satu ciri masyarakat Kabupaten Pulau Morotai. Pulau Morotai menjadi bagian dari Provinsi Maluku Utara, di mana Maluku Utara adalah provinsi maritim yang masih dalam proses pembangunan untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Tapi porsi di bidang pendidikan masih kurang dari cukup, terutama untuk daerah tertinggal. Masyarakat di daerah tersebut masih terbengkalai dalam urusan pendidikan. Dalam masalah ini, mutu pendidikan akan mengakibatkan turunnya kualitas SDM masyarakat Maluku Utara. Kualitas pendidikan yang memprihatinkan, mutu pendidikan yang rendah, kualitas pendidikan yang jauh dari kata memuaskan, ditambah lagi dengan minimnya sarana dan prasarana pendidikan yang layak bagi setiap warganya. Bahkan di daerah tertentu terlihat jelas masih banyak warga Maluku Utara yang belum mendapatkan pendidikan sesuai dan semestinya. Kualitas pendidikan Maluku Utara bisa dibilang memprihatinkan. Masih sering dijumpai bangunan sekolah yang buruk kondisinya. Bahkan sekolah-sekolah yang beratapkan langit pun masih banyak. Siswa tidak mendapatkan pasokan buku yang memadai. Dan yang fatalnya lagi,
adalah mahalnya biaya sekolah. Padahal kita semua tahu bahwa pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia. Inilah realita yang dialami dunia pendidikan di Maluku Utara. Di daerah ini, masih ditemukan sarana dan prasarana yang kurang layak untuk dipergunakan sebagai kegiatan belajar mengajar. Seperti gedung sekolah yang sudah rusak, tenaga pengajar yang sangat minim, bahkan buku-buku tulis pun sulit untuk anak-anak desa ini miliki. Kondisi seperti inilah yang menghambat daerah ini untuk bisa bangkit, mengatasi masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Untuk itulah Tangan Pengharapan membantu dengan mendirikan Feeding and Learning Center dan mengirimkan guru-guru untuk membantu memberikan bimbingan belajar. Meski tidak mudah untuk mendapatkan guru yang memang terpanggil untuk mengajar di pedalaman. Karena panggilan setiap orang pada dasarnya berbeda. Ada yang terpanggil untuk menjadi seorang abdi negara, ada juga yang terpanggil untuk menjadi dokter, perawat, guru, dan masih banyak lagi. Dan bagi Ferry Poko, satu kebanggaan dan kebahagiaan baginya ialah menjadi salah satu orang yang terpanggil untuk menjadi seorang pendidik atau guru di Yayasan Tangan Pengharapan ini. Meski menjadi seorang guru atau pendidik di Yayasan Tangan Pengharapan ini sangatlah tidak gampang, di mana Ferry diperhadapkan dengan berbagai tantangan, yaitu ditempatkan untuk mengajar di desa Suamaitek, Halmahera Utara ini. Di tempat yang bisa dibilang sulit untuk dijangkau, jauh dari perkotaan, tidak ada sinyal, dan Ferry juga harus belajar beradaptasi dengan budaya yang berbeda yang baru ia jumpai. Namun baginya, semua hal-hal baru tersebut, semua tantangan-tantangan tersebut adalah hal yang luar biasa yang perlu disyukuri dan dibanggakan ketika ia mampu untuk melewatinya dengan baik. Karena waktu itu di daerah saya itu banyak anak-anak yang tidak sekolah juga kan. Dan saya juga mantan anak dari daerah terpencil. Waktu itu pun guru tidak ada. Dan waktu itu pun jarak rumah saya ke sekolah itu sekitar 5 km. Waktu itu saya memutuskan dengan orang tua untuk dikirim saya ke rumah keluarga yang dekat sekolah. Sehingga saya sekolah di sana mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Setelah SMA, ditawarinlah keluarga untuk dikuliahkan. Tantangannya itu mungkin bahasa, jadi guru pedalaman, bahasa yang dibilang kontekstual supaya anak-anak juga bisa mengerti kan. Kadang anak-anak di daerah itu kan banyak belum mengerti bahasa Indonesia dengan baik kan. Jadi kita harus mengkombinasikan bahasa daerah dengan bahasa daerah itu supaya anak-anak bisa lebih cepat tangkap. Kalau saya lihat itu di Halmahera ini, saya bilang mungkin sangat lebih maju ya di daerah saya juga. Cuman daerah itu daerahnya subur, hijau semuanya. Tapi kenyataannya sampai ke sini ternyata banyak siswanya belum ada yang belum tahu baca, belum tahu hitung. Ya alam bagus, sehingga mereka kurang memanfaatkan, mengelola lahan-lahan yang ada itu untuk mereka punya kebutuhan itu kurang. Kalau diajar ada yang semangat, ada yang kurang. Karena ada yang saya lihat beberapa hari ini kan saya ikut bagi makan itu, ada yang datang mungkin yang saya rasa itu mungkin hanya mau makan kan, tapi ada banyak yang serius makan tapi nanti di kegiatan belajar itu pun mereka antusias. Bagi saya mungkin tadi dibilang kalau mengajar kan semua orang bisa ngajar, mungkin guru-guru atau guru-guru lokal pun bisa kan. Tapi satu hal itu yang saya pikirkan itu menyangkut dengan pemberdayaan. Kadang kebayang ada banyak guru tapi tidak memiliki kemampuan skill pemberdayaan kan kayak itu, skill lebih dari itu, sehingga ketika pulang sekolah mereka kebanyakan tidur. Setelah bangun siapkan persiapan lesson plan-nya untuk besoknya mengajar, tapi tidak punya kegiatan di sore hari kayak itu. Jadi mungkin fokus saya itu sambil mengajar, kalau masih ada waktu saya mungkin banyak belajar tentang pertanian di sini sama Pak Yesaya ke depan. Jadi mungkin ke depannya kalau ada ini mungkin saya bisa bentuk satu gugus depan lah di sini kalau diizinkan ya. Karena di sini supaya
kan di pemerintah juga ada kurikulum karakter kan, pendidikan karakter. Jadi mungkin saya bisa kombinasikan kegiatan kepermukaan di sini sehingga anak-anak ketika di kepemimpinan itu, sehingga ketika anak-anak ke sekolahnya ke tempat lain mereka tidak asing lagi dengan kepramukaan, karena saya lihat di sini kurangnya pramuka, kepermukaan. Banyak hal yang dia alami selama menjadi guru di pedalaman Halmahera Utara ini. Tantangan yang menguji kesabarannya dalam mendidik, ketaatan, keikhlasan, dan menguji ketulusannya dalam mengajar. Baginya ini adalah hal-hal yang tidak mudah untuk dilewati. Namun berbekal penyertaan dan kekuatan dari Tuhan, membuatnya mampu untuk masih tetap ada dan mengajar anak-anak di Halmahera Utara ini. Namun kemajuan pendidikan pada anak-anak tidak lepas dari latar belakang dan pola hidup orang tuanya. Karena orang tua merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan mental dan pendidikan anak. Terhambat ekonomi terkadang membuat orang tua sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tempat tinggal seperti apa yang harus dibuat dan apa yang dipersiapkan untuk masa depan anak-anaknya di kelak nanti. Rizka merupakan salah satu anak yang bernasib tidak seperti anak-anak pada umumnya yang selalu memiliki kebebasan dalam masa kanak-kanak. Setiap hari, tugas Rizka menjaga adik-adiknya, dan kadangkala ia juga harus memasak. Hal ini dilakukannya karena kedua orang tuanya kadang pergi ke hutan selama berminggu-minggu. Jadi kemanapun Rizka pergi, ia harus membawa adiknya bermain, mandi di sungai, bahkan datang belajar ke Feeding and Learning Center. Rizka merupakan anak kedua dari 5 bersaudara dan hanya Rizka sendiri yang sekolah. Dia merupakan anak yang pendiam, pemalu, dan sulit sekali diajak berbicara. Hal ini disebabkan karena dia sendiri menghabiskan waktunya bersama adik-adiknya akibat sering ditinggalkan orang tua. Setiap kali datang ke FLC, Rizka membawa adiknya yang masih berumur sekitar 2 tahun. Kadang dia belajar sambil menggendong adiknya. Kadang ia membiarkan adiknya tidur di atas meja belajar, agar dia dapat belajar dengan tenang. Kadang dia tidak datang ke Feeding and Learning Center karena sebelum jam feeding, adiknya sudah tidur, sehingga dia harus menjaga adiknya di rumah. Saat ditanya mengenai cita-citanya, dia hanya tertawa dan goyang kepala. Namun Rizka masih sangat memiliki antusias dalam hal belajar. Meski kini dia belum memiliki cita-citanya ke depan nanti, Tangan Pengharapan sangat yakin bahwa kelak dia akan membawa perubahan bagi keluarga dan daerahnya. Rizka adalah salah satu dari sekian banyaknya anak-anak di pedalaman yang membutuhkan uluran tangan dari orang-orang dermawan. Meski terkadang dilupa, namun mutiara masih ada di timur Indonesia. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari Yang Terlupakan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih untuk dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan dalam mengentaskan kebodohan dan kemiskinan di rakyat Indonesia. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan berkualitas bagi 6.000 anak pedalaman di 84 titik di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan dan kasih Anda lewat nomor rekening di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.